Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika untuk statistik sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Memang untuk mata kuliah statistika itu sebenarnya banyak sekali pertemuannya ya, tapi di sini saya akan membahasnya untuk 1,5 jam untuk teman-teman semua yang tergabung dalam kelas hari Sabtu. Mungkin nanti memang ada beberapa part yang saya skip gitu aja, yang bisa dibaca sendiri, yang kaitannya mungkin seperti teori kayak gitu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini bisa memberikan penjelasan yang lebih paham daripada hanya kita lewat WhatsApp grup saja. Nah, terlebih lagi kita juga terkendala untuk tidak bisa tatap muka, seperti itu ya. Langsung aja saya mulai. Yang pertama yaitu terkait tentang pengantar statistika sosial. Jadi di dalam statistik itu ada yang disebut sebagai sampel dan populasi. Mungkin teman-teman di sini udah sangat paham terkait hal ini, di mana populasi itu kaitannya dengan parameter, kemudian sampel itu bersifat statistik. Jadi untuk populasi, kalau kita menghitung populasi itu kan berarti kita menghitung secara keseluruhan. Jadi misalkan kita ada lakukan satu buah penelitian terhadap satu desa. Nah, populasi yang dimaksud di sini adalah populasi dalam satu desa itu. Jadi semuanya dari RT 1 sampai RT misalkan ada 10 ya, RT 10 ya semuanya kita hitung, kita cari. Nah, di situ kita sebut sebagai parameter. Sama seperti sensus penduduk, hal ini juga disebut sebagai populasi atau kita sebut satuannya itu parameter. Di sini berbeda dengan sampel. Kalau sampel itu adalah ambilan atau comotan gitu ya. Kalau kita ngambil 100 orang di Jawa Timur, maka 100 orang itu adalah sampel. Karena di Jawa Timur orangnya nggak hanya cuma 100, jadi tidak menyeluruh. Nah, untuk hal ini, pengambilan secara sampel ini kita sebut sebagai perhitungannya itu sebagai perhitungan statistik. Nah, di sini statistik adalah ukuran yang mencerminkan karakteristik dari sampel. Jadi tujuannya, jika kita mengambil sebuah sampel dari sebuah populasi, hal itu akan mencerminkan karakteristik dari populasi tersebut. Tentu hal ini tidak mendekati kebenaran 100%, tetapi kebanyakan kalau kita mengambil sampelnya itu secara benar, itu kita bisa melihat pencerminan seperti apa tahu populasinya di sini. Contoh nih, kita berada di wilayah Kalimantan misalkan. Di sana ada sebuah kabupaten. Nah, di dalam kabupaten itu kita comot setiap desanya itu 20 orang, 20 orang, 20 orang. Nah, ketemu nanti. Kira-kira kalau kita mau melihat pekerjaan mereka di sana. Nah, itu pekerjaannya itu mayoritas sebagai apa? Dari situ akan terlihat nanti. Ketika kita mengambil sampelnya itu memang secara acak, tidak secara memilih. Kalau memilih itu bukan lagi sampel. Kalau sampel itu harus kita ambil secara acak. Kita nggak boleh hanya memilih untuk orang-orang. Misalkan tadi kalau kita udah tahu kita mau mengambil sampel terkait pekerjaan ya kita ngambilnya ya secara random, secara acak. Nggak bisa kita ngambilnya itu langsung di instansi ini saya ambil 20 yang nanti nggak langsung ketemu mayoritas pekerjaannya apa, karena dari situ kita udah memilih secara objektif, jadi itu nggak boleh dilakukan. Nah, kemudian ada dua statistik. Menurut fungsinya itu ada statistik deskriptif dan statistika inferensia. Nah, yang deskriptif itu menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang memberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Jadi secara deskriptif itu kita hanya menceritakannya aja. Kita bercerita, kita nggak mengolah apapun. Jadi apapun yang kita ambil data, kesimpulan dari apa yang kita eh, apa ya, data yang kita ambil itu tadi kita ceritakan seperti apa datanya gitu. Jadi kita nggak ada pengolahan. Jadi kalau kita bilang kesimpulan juga bukan, jatuhnya ke laporan seperti itu ya. Kemudian yang ini flowchartnya mungkin bisa di zoom ya, cara pengumpulan datanya gimana. Nah, kemudian ada statistik inferensi. Nah, statistik inferensi ini menggunakan metode statistik. Kita bisa menaksir atau kita bisa menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Nah,
Itu tadi statistik inferensia. Jadi metode statistik inferensia itu kita bisa mengolah datanya itu menggunakan metode statistik. Contohnya kita mengambil sebuah sampel, kita hitung parameternya, kita hitung indikatornya, kemudian kita eh, lakukan perhitungan di situ. Misalkan ada indikator A, B, C, D, E, F, G. Dari A sampai G itu kita dapatkan poin. Misalkan mulai dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, dari situ kita ketemu mayoritasnya kayak gimana, perilakunya itu seperti apa, kemudian hasilnya itu gimana. Jadi yang metode statistik itu kita lebih ke arah mengolah atau bisa kita menghipotesiskan. Menghipotesiskan itu berarti kita mengambil suatu data, kita bandingkan dengan data normal. Nah, ini bisa dipelajari nanti terkait dengan distribusi normal atau kita masuk ke tahap hipotesis testing. Jadi masih berjenjang ya untuk statistik ini memang. Kemudian selanjutnya itu flowchartnya, mungkin bisa dibaca sendiri ya, cara pengambilan data secara deskriptif dan inferensia itu gimana tadi. Nah, kemudian contoh. Yang pertama, data penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 99. Dari data tersebut, pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya, dan lain-lain. Setelah kita tahu rata-rata penjualan, jadi ini cuma perhitungan secara secara dasar ya kalau kita lihat. Kemudian kita hitung secara inferensia. Inferensia. Nah, yang inferensia itu gini, kira-kira dengan data yang kita dapatkan sebelumnya tadi, perkiraan penjualan kita itu gimana tuh di tahun Januari berikutnya. Kemudian perkiraan rata-rata penjualan tersebut di seluruh Indonesia itu seperti apa. Jadi yang inferensia itu lebih merujuk kepada langkah ke depan dari apa yang sudah kita dapatkan yang sebelumnya tadi. Jadi kayak kita itu harus ngelakuin apa kalau kita udah punya sesuatu data. Bisa kita meramalkan sesuatu. Kalau contoh di sini perkiraan penjualan. Jadi kalau misalkan tahun ini saya bisa menjual 100 unit. Nah, jadi tahun berikutnya kira-kira bisa naik berapa unit? Faktornya apa? Mungkin ada faktor perkembangan kota, pembangunan kota. Kemudian ada faktor tren baru mobilnya bentuknya berbeda. Misalkan kalau yang sekarang ini HR-V gitu ya. HR-V yang tahun 2017 sampai 2021 bentuknya sama. Yang 2022 bentuknya udah beda. Mungkin dari situ ada perkiraan kenaikan karena kita memiliki indikator yang bisa menunjang penjualan kita kayak gitu. Jadi nanti faktor-faktor tersebut itu kita sebut sebagai variabel gitu ya. Nah, contohnya di sini kemudian ada data statistik. Yang contoh dari data yang kita ambil di statistik deskriptif dan inferensia tadi, di situ ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dua data ini pun juga dibedakan. Kalau nominal dan ordinal itu disebut sebagai data kualitatif. Kemudian yang interval dan rasio itu data kuantitatif. Artinya yang kualitatif itu dia berbentuk sebagai narasi, redaksi, kemudian kita ambil kesimpulannya. Kalau yang data interval dan rasio itu kita bentuknya datanya itu kuantitatif, jadi perhitungan, angka, kayak gitu. Nah, yang pertama ada data rasio. Nah, data yang berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Titik nol absolut itu artinya titik nol yang alami ya. Ciri-cirinya di sini tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contoh gaji, skor ujian, jumlah buku gitu ya. Jadi dari sini misalkan kita bicara gaji. Kalau memang orang itu nggak masuk, pasti gajinya itu nol gitu kan. Misalnya kan ini bicara gaji harian. Tentu kalau dalam satu bulan jarang sekali orang tidak masuk. Kemudian skor ujian kalau salah semua ya dapat nol. Jadi mempunyai mempunyai titik nol absolut atau titik nol alami, tergantung variabelnya ya nanti alasannya kenapa. Kemudian yang ketiga ada jumlah buku ya, kalau memang bukunya udah nggak ada kan jumlahnya nol. Jadi ibaratnya itu ya nggak ada buku gitu aja, ada nilai nol yang menunjukkan dari data itu kita bisa menghitung nilai nol. Berbeda lagi nanti dengan interval. Ini ada nggak ya interval? Oh, belum ada ya.
Jadi untuk yang data interval tadi bisa dibedakan gini. Kalau tadi rasio ada titik nol alami, kalau yang interval tadi, yang interval itu adalah gini, perbedaannya itu nggak ada titik nol alaminya, gitu aja. Kalau interval itu kita bilang, misalkan saya bilang contohnya itu suhu. Suhu itu kalau kita bilang negatif 5 sampai dengan 1, berarti kan saya sudah bilang itu adalah interval. Interval suhu negatif 5 sampai 1. Kira-kira kalau saya bilang 0 itu adalah suhu suhu 0 itu merupakan titik nol alami, apakah itu benar? Ya kurang tepat kalau menurut saya. Kenapa? Karena 0 itu pada dasarnya dia itu hangat jika dibandingkan dengan negatif 2 kayak gitu kan. 0 meskipun nilainya 0, dia secara suhu dia itu tidak memiliki satuan, nggak memiliki besaran, tapi dia masih memiliki suatu pengukuran daripada negatif 2, negatif 1 yang dia artinya itu masih memiliki suhu lebih panas daripada negatif 2 dan negatif 1 dan seterusnya. Mungkin ada negatif 3, negatif 4 kalau kita di kutub utara kayak gitu ya. Jadi bedanya interval dan rasio itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut klasifikasi data ya. Kalau klasifikasi data itu mungkin teman-teman udah tahu ya. Secara sifat tadi ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu tadi secara deskriptif, naratif. Kalau kuantitatif itu secara angka. Kemudian ada sumber. Sumber itu ada primer, sekunder. Kalau primer itu kita berarti mengambil penelitian data itu langsung kepada sumbernya. Kalau sekunder kita bisa mengambil melalui media-media cetak, media online kayak gitu. Tentu di sini juga sumbernya dari yang sekunder itu nggak boleh asal. Jangan-jangan kalian ngambil sumbernya dari buku tulisan anak SD, kan juga nggak tentu itu sumber itu kebenarannya itu absah kan kayak gitu. Jadi kalau mau mengambil sumber secara sekunder, itu kita bisa mengambilnya itu menggunakan website-website yang resmi, misalkan website pemerintahan, bisa juga website untuk World Bank, bisa juga website-website terkait pelaporan data misalkan COVID-19. Itu kan berarti sudah website-website yang resmi. Kemudian untuk cara memperoleh ada sensus, ada sampling. Kalau sensus itu terkait populasi tadi ya, keseluruhan, menyeluruh. Kalau sampling itu kita hanya melihat beberapa sampel aja. Kemudian waktu pengumpulan. Nah, waktu pengumpulan ini ada dua juga, cross section dan time series. Cross section itu di sini kita menggunakan silang. Jadi kita mau melakukan perbandingan tahun 2020 dengan 2021. Kemudian tahun 2021 misalkan dengan tahun 2011, 10 tahun terakhir kayak gitu. Nah, kemudian yang time series itu lebih ke peramalan juga. Kalau time series itu kita membandingnya antar waktu per waktu periode. Contoh nih, 5 tahunan, saya mau menghitung kira-kira daya listrik yang dibutuhkan Jawa Timur di Jatim gitu ya, kalau Jawa Timur itu sampai Bali, itu dari tahun 2015 sampai 2020 itu penggunaannya sekian kilohertz gitu ya, atau megahertz ya satuannya kalau listrik gitu ya, kalau udah gede gitu. Nah, kemudian kalau untuk 2020 sampai 2025 kira-kira PLN itu harus menyediakan listrik berapa megawatt. Sementara kita tahu laju pertumbuhan penduduk itu sangat besar, perkembangan kota juga sangat besar, pabrik ada di mana-mana, rumah industri juga ada di mana-mana. Kira-kira dengan faktor pertumbuhan itu dan data penggunaan daya listrik 5 tahun ke belakang, mungkin bisa ditambah lagi dengan 10 tahun ke belakang. Itu 2020 sampai 2025, kira-kira PLN itu harus menyediakan berapa? Nah, setelah ketemu nilainya, kira-kira pembangkit listriknya itu bisa nggak memproduksi listrik sebesar itu? Kalau nggak bisa kan berarti harus siap-siap membangun tenaga apa namanya PLTU, PLTA yang berada di sekitaran Jawa Timur dan Bali kayak gitu ya. Itu yang disebut sebagai time series. Nah, ini menurut sifatnya tadi. Saya lanjut aja, ini bisa dibaca ya. Tujuan penyajian data, ciri gambar grafik ini teman-teman udah bisa semua ya. Jenis gambar ini di Excel banyak ya, diagram batang, diagram garis. Saya langsung aja, ini gambar grafik. Nah,
gambar grafiknya, kemudian ini bisa grafik berupa bentuk angka, distribusi frekuensi. Nah, langsung di sini aja, distribusi frekuensi. Nah, data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut sebagai data mentah atau raw data. Jadi, eh, ini sudah ganti bab ya. Tadi kalau pengenalan ini sudah masuk terkait data distribusi. Nah, untuk hal ini kita dapat melakukan pengolahan data dulu. Jadi data yang kita ambil secara sekunder atau primer, kemudian dengan menggunakan tadi apa apa tadi teknik pengambilan data tadi bisa berupa sampling atau populasi. Hal itu akan menghasilkan data yang disebut sebagai data mentah atau raw data. Contoh di sini, data mengenai tinggi badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presensi kehadiran, yang biasanya hanya diurutkan berdasarkan alfabet nama siswa. Jadi kalau kalian mau mendata tinggi badan siswa di dalam kelas, misalkan kayak gitu, misalkan dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, dari situ kan terjadi pengukuran 173, 165, 163, 170. Itu kan nggak urut dari abjad A sampai abjad yang terakhir Z misalkan. Dan di situ kita harus mengurutkannya secara ascending atau descending. Jadi urutan naik atau urutan turun. Nah, penyajian data ini disebut sebagai array. Jadi array itu lebih ke tabel ya. Selisih antara nilai data tersebar dan terkecil disebut sebagai rentang atau range. Nah, kemudian dari situ kita tahu. Jadi kalau bisa yang atas itu yang paling rendah, atau boleh juga secara descending, urutan turun dari paling tinggi, kemudian lanjut ke yang paling rendah kayak gitu. Jadi kalau kita udah olah datanya kayak gitu kan berarti kita sudah melakukan pengolahan data, nggak hanya data mentah tadi. Esensinya kalau kita hanya memperoleh data yang awal tadi, ya buat apa kan kayak gitu. Kita nggak tahu range-nya itu berada di tinggi berapa aja. Kita harus mengolahnya dahulu. Yang pertama kita mengurutkan. Setelah itu kita bisa membagi kelasnya. Mungkin kelas dari 160 sampai 165 berapa orang. 165 sampai 170 berapa orang. 170 sampai 175 berapa orang kan kayak gitu. Jadi setelah itu kita bisa menghitung kelasnya, setiap kelas itu ada berapa siswa. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai perulangan linear berhubungan. Nah, dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menggunakan jika data ini disajikan dalam bentuk kelas yang kayak yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk membagi kelasnya itu juga harus ada aturannya. Kalau kita membagi aturan kelasnya itu 55, selisih 55, ya udah nanti 55 nggak boleh kelas 160 sampai 165 itu berapa sampai 164 gitu ya. Kemudian 165 sampai 170, 171 sampai 176 kayak gitu ya. Jadi 555 kayak gitu pembagian kelasnya. Jadi misalkan kalau kita tahu 17 yang tinggi badannya itu 170, ada 10 orang, ya kita nggak perlu menghitung 170, kita rinci secara mendaftar ada 10 kali. Tinggal aja tulis 170 di tabel, banyaknya 10 gitu aja. Karena kita sudah membaginya dengan kelas. Nah, ini contohnya. Ini dibagi 3 kelas ya. Contoh berikut frekuensi tinggi badan sebelum mahasiswa. Ini bisa dihitung, sorry, bisa dilihat, bisa dibaca. Dari situ kan kita tahu misalkan 160 sampai 162 ini dibagi 3 kelas. 163 sampai 65 itu dibagi 3 kelas. Sampai 172 sampai 174 itu kan dibagi 3 kelas. Jadi isinya itu 172, 173 dan 174. Banyaknya itu kita sebut sebagai frekuensi 8. Jadi totalnya ada 100 gitu ya. Ya, saya rasa ini udah bisa ya semua. Nah, di interval itu ada disebut sebagai limit kelas bawah, limit kelas atas, batas kelas bawah, batas kelas atas, lebar kelas interval, kemudian ada tanda kelas. Ini bisa dibaca sendiri ya nanti penjelasannya kayak gini. Nah, ini caranya untuk membuat tabel frekuensi yang atas ini tadi, yang ini tadi. Nah, contohnya kayak gini, misalkan ada data secara random kayak gini. Yang pertama langkah-langkahnya apa? Kita ada 7 di sini. Nilai tertingginya 97. Kemudian nilai terendahnya 53. Jadi range-nya 44. Tetapkan
jumlah kelas. Dalam hal ini diambil 10. Kalau 10 kelas berarti label kelas intervalnya D. D itu kan range-nya tadi 44 dibagi 10 4,4. Atau kita bulatkan menjadi 5. Jadi lebar kelas intervalnya itu 5 5 5 5. Kemudian diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama 50. Selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 plus 5. Berjenjang 5 5 5 5. Kemudian limit atas kelas intervalnya bersesuaian adalah 54. Untuk kelas yang pertama 59. Untuk kelas kedua dan seterusnya. Jadi selisih 5, 54, 59, 59 tambah 5 berapa? Ini kan kalau tadi mulainya dari 50 tambah 5 kan 55. Ini adalah limit bawah kelasnya. Tetapi kan kalau kita menghitung dari 50 kan ikut 50, 51, 52, 53, 54. Gitu kan? Berarti ada 5 kan? Ada 5 kelas kalau udahan. Jadi yang kelas atasnya 54, 59, 64, 69 dan seterusnya. Gunakan terus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Ya maksudnya masukin aja gitu datanya. Jadi yang berapa nilainya kita masukin kelasnya. Misalkan yang 82 itu masuk kelas mana kayak gitu. Kita dimasukin aja biasa. Nah, kemudian ada histogram dan polygon frekuensi. Nah, ini merupakan representasi grafik untuk distribusi frekuensi. Histogram berupa sekumpulan persegi panjang dengan alas pada sumbu X. Pusat alasnya adalah tanda kelas dan lebar alasnya adalah lebar kelas interval. Tingginya merupakan frekuensi pada kelas yang bersangkutan. Nah, contohnya ini polygon frekuensi. Grafik garis mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Ia dapat digambarkan dengan menghubungkan garis lurus melalui titik-titik pasangan. Jadi kalian buat aja diagram batang. Ini kalau kalian lihat, ini kan diagram batang. Nah, setelah itu yang tengah-tengahnya ini, middle-nya ini kalian hubungkan 1 ke 2, 2 ke 11, 11 ke 10, 10 ke 12, 12 ke 21. Nah, bentuknya nanti kayak gini. Ini disebut sebagai polygon. Yang ini disebut sebagai histogram kayak gitu. Ternyata yang 52 satu orang, 57 dua orang, 62 11 orang, 67 10 orang. Ini dari yang tadi ya. Yang 97 ada 4 orang. Jadi untuk penyajian datanya lebih mudah kayak gini. Bisa juga dibentuk polygon kayak gini. Ini mungkin teman-teman udah paham semua ya. Nah, kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif, relatif, dan okif. Nah, ini penyajiannya ya, yang okif ini. Nah, distribusi frekuensi relatif ini ada formulanya atau rumus. Untuk mencari frekuensi relatif, itu kita bisa menghitungnya frekuensi kelas interval dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, distribusi frekuensi kumulatif untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi pada frekuensi pada kelas tersebut dan semua frekuensi yang terdapat pada kelas sebelumnya. Biasanya digunakan batas atas kelas untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif kayak gitu ya. Nih, distribusi frekuensi relatif nilai rata-rata statistika 80 mahasiswa. Contoh nih, di sini ada 50 sampai 54 satu orang. Jadi kita menghitung frekuensi relatifnya adalah 1 dibagi dengan 1 dibagi dengan 80 atau jumlahnya. Kita mau frekuensi relatifnya 1,25. Kemudian yang 55 sampai 59 yang memiliki nilai itu 2 orang. Ya 2 dibagi 80. Kita tahu 2 dari 80 itu frekuensi kumulatifnya atau kita hitung 2,5. Kemudian secara keseluruhan kita hitung ketemunya 100%. Artinya 100% di sini klop 80 orang. Jadi untuk nilainya itu di sini kelasnya. Kelas 50 sampai 54, 55, 59, 60, 64. Frekuensi nilainya ini tadi 1, 2, 11, 10, 12, 21, 6, 9, 4, 4. Kalau kita hitung frekuensinya, relatifnya, maka ketemu harus 100%. Kalau nggak 100% berarti terjadi kesalahan. Nah, kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif nilai matematika 80 mahasiswa. Kita sebut yang pertama rentang nilai. Rentang nilai yang kurang dari 54,5. Jadi kalau ini tadi kan kita hitung sebagai kelas 50 sampai 54. Sekarang kita hitung sebagai rentang. Berarti yang kurang dari 54,5 gitu kan. Ini kan tadi 54. Berarti yang kurang dari 54 itu kita kasih koma di belakangnya setengah semua. Nah, pasti di sini tetap 1, 2,
11, 10, 12, 21, ya tetap, ya pasti tetap kan, karena di sini yang kurang dari 99 ya 4 orang gitu kan ya. Nah, tapi tentu di sini kita harus jeli juga. Artinya di sini kita hitung frekuensi kumulatifnya itu yang kurang dari 99,5, berarti yang 54 ini juga terhitung gitu kan. Yang 94 ini juga terhitung. Maka di sini harus ada 80 orang. Kalau kita memakai nilai rentang, kita frekuensi ini sebenarnya harus kita abaikan. Kenapa? Karena yang 54,5 itu satu orang, yang 59,5 itu dua orang. Artinya gimana? Harusnya kan 2 tambah satu. Yang 54 ini misalkan dia memiliki nilai 53 kan, berarti yang 59 ini juga ikut kan. Ini kan karena kurang dari 59,5 kayak gitu. Jadi yang dihitung adalah frekuensi kumulatifnya. Kemudian persentase frekuensi kumulatif juga harus berbeda. Kalau yang tadi, yang atas itu 2 per 80, yang di sini ya harus 3 per 80 kayak gitu. Bedanya nilai rentang dan kelas itu kayak gitu aja. Tetapi totalnya itu harus tetap 100%. Jadi nggak ada bedanya. Perbedaannya hanya penyajiannya di dalam tabel itu kayak gini. Kemudian frekuensi ini kalian hilangkan nanti. Kemudian terjadilah yang namanya langsung frekuensi kumulatif. Nah, OGIF itu ya penyajian datanya aja ya. Penyajian datanya itu gimana? Diperhatikan bahwa frekuensi kumulatif 24 pada kelas 65 sampai 69 diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10. Nah, grafik untuk menyajikan distribusinya itu ya seperti ini. Ini memang kurang jelas ya, tetapi mungkin nanti dari nilai yang dari 24 orang ini yang kumulatif ini nilai 65 sampai 69 itu berapa orang gitu. Tinggal dijumlahkan aja. Kemudian ada penyajian secara plot titik atau dot plot. Ini di Excel ada ya. Jadi ini adalah grafik di mana setiap data digambarkan sebagai titik. Jadi banyaknya data itu dikasih titik 60 sampai 70. Ternyata ada misalkan ini 63 ada 2 orang. Kemudian 69 ada 1 orang gitu ya. Jadi titik-titik-titik gitu aja. Kemudian diagram Pareto ya ini kalian tahu ya di Excel bisa pakai diagram batang, diagram pie. Nah, ini saya lanjutin aja langsung ke rata-rata atau ukuran pemusatan data. Teman-teman untuk menghitung rata-rata itu kan pasti udah paham ya. Rata-rata itu kan jumlah dari semua frekuensi dibagi dengan banyaknya frekuensi. Contoh, eh, pertandingan dalam satu pertandingan. Misalkan di sini kita main kartu gitu ya. Misalkan Pak Ali itu menang 3 kali. Nah, kemudian pertandingannya itu ada 10 kali. Kira-kira rata-rata kemenangan Pak Ali berapa? Kan kayak gitu. Tentu di sini ada kemenangan juga, ada kalah juga, gitu kan. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata kemenangannya, itu kan berarti Pak Ali itu main berapa kali, yang pertama. Kemudian berapa kali juga pertandingan itu dilakukan. Ketika Pak Ali itu menang, itu banyaknya 3 kali ternyata. Kemudian pertandingannya itu tadi ada 10 kali, berarti kan 3 dibagi 10 itu berapa? 0,3 ya, atau 30%. Jadi rata-rata kemenangan Pak Ali itu cuma 30%. Artinya kemungkinan peluang Pak Ali menang itu cuma 30% kayak gitu. Teman-teman di sini pasti untuk menghitung rata-rata itu juga bisa ya. Kalau di Excel itu kita pakai average gitu aja. Kita tinggal menjumlahkan. Contoh lagi di sini, misalkan ada di dalam kelas ya, ada 20 mahasiswa. Mahasiswa yang pertama nilainya 80, kedua 70, 60, 50, 70, 80, 90, 100, sampai dan seterusnya sampai 20. Kemudian rata-ratanya berapa? Dari jumlahan-jumlahan itu tadi kan kita hitung berapa jumlah mahasiswanya dibagi 20. Ya tinggal gitu aja. Nah, ini kemudian ada min aritmatika terbobot. Kalau min aritmatika terbobot itu ya simpel aja. Kita tinggal menjumlahkan frekuensinya dikalikan dengan datanya. Kemudian dibagi dengan frekuensinya. Sama ya, ini artinya sama kayak yang sebelumnya tadi. Tapi di sini tinggal dikalikan aja. Contoh, kalau 30-nya ada 2 ya kalian nggak usah, 30-nya ada 10. Kalian nggak usah menghitung 30 kali 30 kali 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30.
langsung aja dikalikan F. F itu sebagai frekuensi, banyaknya ada 10, dikalikan 30, gitu aja. Aritmatika terbobot di sini dipakai untuk data-data yang kembar, kayak gitu. Saya lanjutkan, di sini untuk menghitung frekuensi minnya, di sini kita tahu nilainya 70, frekuensinya 5, ya dihitung 350. Ketemu 1035. Jadi rata-ratanya ya 1035 dibagi dengan 16 atau 64,6. Nah, lanjut ya, ini yang pasti udah bisa semua. Ini untuk yang berbobot tadi, frekuensinya 1. Kalau frekuensinya ada 10 kan 67-nya nggak perlu dihitung 10 kali. Tinggal dihitung 67 kali 10, bukan 67 tambah 67 tambah 67 gitu kan. Ini hanya penyederhanaan aja ya. Contoh soal ini bisa dikerjakan sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan teori peluang. Nah, terkait teori peluang, itu contohnya banyak sekali. Kita misalkan bisa main kartu, bisa main dadu, bisa main yang hal-hal yang katanya itu nggak selalu kita dapatkan harapan kita. Nah, di sini kita bicara tentang frekuensi harapannya. Nah, banyaknya pada suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian. Itu disebut sebagai frekuensi harapan atau FH. Rumusnya adalah PA dikalikan dengan N, di mana P adalah peluangnya, A adalah kejadiannya, dan N adalah banyaknya percobaan. Nah, contoh, di sini saya punya 3 uang logam. 3 uang logam itu kan ada yang sisi gambar, ada sisi angka gitu ya. Kemudian yang sisi gambar itu selanjutnya akan saya sebut sebagai Z, dan yang sisi angka itu saya sebut sebagai A. Peluang saya itu pasti hanya ini aja. Yang pertama, kalau saya punya 3 buah uang logam, saya lempar 1 kali, kira-kira yang keluar apa? Bisa aja ZZZ, artinya gambar semua gitu kan. Yang kedua, gambarnya 2, angkanya 1. Yang kedua, gambarnya 2, angkanya 1, tetapi ini uangnya berbeda. Kemudian gambarnya 2, uangnya 1. Uang uang yang gambar itu juga beda. Kemudian ada angka 2 gambar 1, ada angka 2 gambar 1 dengan uang yang berbeda, ada angka 2 gambar 1, kemudian yang gambarnya itu angka yang berbeda juga, uang yang berbeda dari yang sebelumnya. Atau yang selanjutnya adalah, ini seharusnya AAA ya, bukan ZZZ lagi, AAA atau angka semua. Nah, kalau kita udah tahu ruang yang akan muncul, berarti kan kita sudah bisa menentukan, oh nanti kalau enggak ini gitu ya. Ternyata di sini jumlahnya ada 8. Nah, dan untuk muncul tiga-tiganya angka, itu kita peluangnya cuma 1, AAA itu tadi. Dari 8 ini, berarti kita ada 1/8 gitu ya. Maka kita bisa menghitung frekuensi harapannya. Kalau uang ini tadi dilempar sebanyak 80 kali, berarti banyaknya percobaan kan 80 kali. Atau kita sebut N-nya adalah 80. Maka di sini F-nya sama dengan P dikalikan A dikalikan dengan N. Nah, PA itu kita bisa hitung pakai yang tadi, udah yang saya sebutkan tadi, 1 dibagi 8. Artinya, peluangnya itu cuma 1 dari 8 kemungkinan. Ya kan? Kemudian percobaannya berapa? 80 kali. 1 dibagi 8 kali 80 ya tinggal dicoret aja ya. Artinya di sini frekuensi harapannya adalah 10. Nah, jadi 3 uang logam yang kita lempar tadi sebanyak 80 kali, harapannya itu kemungkinan munculnya semuanya itu angka, itu cuma 10 kali. Jadi kita jangan sampai berpikir, oh ini nanti bisa muncul 50 kali kayak gitu. Ya itu kemungkinan, tapi kemungkinan itu kan ada range-nya. Kalau kita udah tahu kayak gini ya kita jangan, misalkan ini bicara jelek-jelekan ya, kita bicara judi kayak gitu, kemudian kalian, oh ini keluar 50 kali, ya kayak gitu ya, itu konyol juga sih, karena udah tahu di sini yang akan muncul itu hanya 1/8 gitu ya. Nah, selanjutnya ada aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat itu lebih gimana cara kita menata atau kita bisa memperhatikan peluang-peluang yang bisa terjadi. Contoh di sini, kalau kita mau dari kota A pergi ke kota C, dari kota A ke kota B itu ada 3 jalan, dari kota B ke kota C itu ada 4 jalan. Berarti kan kita bisa memakai jalur A B C dari kota A ke B, kemudian D E F G dari kota B ke C gitu ya.
Nah, kalau di sini bisa dilihat jalurnya itu ada PQR dari A ke B, kemudian ada STUV dari B ke C. Nah, dari sini kan saya juga udah bisa menyimpulkan kalau saya A ke B itu bisa pakai P, berarti kan untuk B ke C saya bisa pakai S. Bisa juga pakai ke T, bisa juga U, bisa juga V. Berarti di sini ada 4 gitu ya. Yang Q bisa ke QS, QT, QU, dan QV. Yang R juga ke RS, RT, RU, dan RV. Jadi semuanya bisa dilalui kayak gitu ya. Jadi setiap jalur ini tadi bisa bersilangan kayak gitu tadi. Nah, kalau saya daftar, di sini ada jalur PS, PT, PU, PV, QS, dan seterusnya sampai RV. Ada 12 cara. Sebenarnya 12 cara ini bisa kita sederhanakan tadi kayak tadi. Yang pertama jalurnya ada 3, yang kedua jalurnya ada 4. Ya udah tinggal 3 dikalikan 4 sama dengan 12 cara. Gitu aja. Kemudian selanjutnya di sini penyusunan angka. Contohnya, saya punya angka 13579. Nah, di sini mau dibentuk 3 angka. Dan setiap angkanya hanya boleh dipakai 1 kali. Saya bisa nih buat tabelnya kayak gini kan. Kalau tiga angka berarti kan satuannya pasti ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, saya ambil keseluruhan ini 13579. Saya ambil jadikan ratusan. Contoh, 5 saya ambil sebagai ratusan. Ya udah 5 nggak boleh saya pakai lagi. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kemungkinan yang akan mengisi di puluhan, kan kayak gitu. Kemudian yang kalau 4, sorry, misalkan 4, ini saya 4 kan nggak ada di sini ya. Misalkan saya ambil 7, 7 saya jadikan sebagai puluhan. Berarti kan kalau tadi 5 udah saya pakai, 7 sudah saya pakai, berarti kan tinggal 1, 3, dan 9. Ya udah tinggal 3 aja peluang saya. Nah, untuk menghitung peluang ini yang kayak gini tadi, kita tinggal mengalihkan aja. Tinggal 5 kali 4 kali 3. Ya udah ketemunya 60 bilangan. Jadi dari 5 angka yang kita susun, nggak boleh berulangan. Dengan susunan 3 angka, kita punya 60 bilangan. Atau kita sebut sebagai 60 cara kayak gitu. Gampang ya ini. Nah, selanjutnya ada pengertian notasi faktorial. Notasi faktorial itu gampangnya gini aja. Kalau kalian punya angka 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu, 5 faktorial itu tinggal kalian kalikan aja dengan nilai di bawahnya sampai ke 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kalian punya 2 faktorial, ya udah 2 kali 1. Kalau kalian punya 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Gitu aja aturan faktorial itu. Nah, setelah kita tahu aturan faktorial, kita bisa menghitung permutasinya. Nah, suatu permutasi dari beberapa unsur adalah banyaknya cara untuk menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan. Jadi urutannya diperhatikan dan tidak boleh ada pengulangan unsurnya. Nah, banyaknya permutasi n unsur dengan setiap pengambilan r unsur, R kurang dari sama dengan N. Dinotasikan di sini. Jadi R dan N-nya itu boleh sama tapi N, si R ini nggak boleh lebih dari N. Kenapa? Karena N adalah banyaknya sampel dan R adalah yang kita mau, kayak gitu. Contoh, kita penulisannya P pangkat N indeks R atau P indeks N, R. Atau kita bisa memakai yang salah satu ya. Ini P pangkat N indeksnya R. Kita tuliskan permutasi NR di sini. Formulanya yaitu N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Contohnya, saya punya permutasi 53. Tentukan nilai permutasinya. Ya, P53 sama dengan 5 faktorial, dia sebagai N. Yang atas dibagi dengan 5 min 3 faktorial. Atau 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Ya, ini tinggal dicoret aja dibagi. Tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Yang kedua ada P444. Nah, 4 faktorial dibagi dengan 4 min 4 faktorial. Nah, perlu diingat, 0 faktorial itu sama dengan 1, bukan 0 ya. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi 1 ya tinggal 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1 tetap 24. Nilainya berarti
24 gitu ya. Nah, ini dengan contoh yang sama mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ini tadi, kemudian ada permutasi beberapa elemen yang sama. Nah, permutasi dari elemen yang sama itu sama-sama dengan permutasi yang sebelumnya. Tetapi bedanya di sini misalkan saya ambil A-nya itu kan ada 3. Jadi langsung aja 3 faktorial kayak gitu. Kemudian kalau ini bicara A, kalau dengan huruf matematika di sini yang perulangan ada berapa? M-nya ada 2, A-nya ada 2, sorry, A-nya ada 3, T-nya ada 2 kayak gitu. Berarti di sini tinggal 10 faktorial dibagi dengan 2, 2, 3. 2 ini menunjukkan M-nya, 2 yang ini menunjukkan T-nya, 3 ini menunjukkan A-nya. Tinggal dicoret-coret gitu aja, ketemu banyaknya kalimat yang dapat kita susun menggunakan huruf ini tanpa pengulangan. Nah, kemudian ada permutasi siklis. Permutasi siklis itu berarti permutasi yang melingkar. Contoh, di sini ada tempat duduk ya. Mejanya bundar. Berapa cara mereka duduk mengelilingi meja bundar. Nah, jadi misalkan saya ini kiri kanan saya itu nggak boleh sama. Berarti kan terjadilah silang-silang gitu kan ya. Misalkan kiri saya Ani, kanan saya Ali. Ya udah, si Ani nanti kan nggak boleh dekatan dengan saya, harus dekatan dengan misalkan si Rudi dengan Ali, karena Ali kan tadi di sebelah saya, sementara Ani di sebelah kiri saya, misalkan Ali kanan saya, Ani kiri saya, maka Ani nggak boleh dekat dengan saya lagi, Ani harus dekat dengan si Ali ya gitu. Nah ini kan semakin melingkar kan, apa, bersiklus atau menjadi putaran kan kayak gitu. Contoh yang seperti ini dapat kita selesaikan dengan rumus P atau permutasinya sama dengan N-1 faktorial. Jadi N-nya adalah banyaknya orang, kemudian dikurangi 1, karena nggak boleh berdampingan tadi, sama dengan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu tinggal dihitung. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 120 cara. Contoh latihannya bisa dikerjakan ya. Nah, setelah itu ada yang disebut sebagai kombinasi. Kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau kalian misalkan di sini ada ABC ya, ABC itu kalau disusun menjadi BCA, ya ya sama aja kan. Kalau kita kan tidak memperhatikan urutannya, yang penting 3 komponen itu ada kayak gitu ya. Jadi simbolnya C. Cara perhitungannya sama, pembaginya hanya beda dikalikan dengan si R-nya itu aja. Contohnya C82 dan C64 plus C54. Jadi kombinasi 64, kombinasi 54. Nah, jawabannya di bawah ini ya. Yang C82 untuk menghitung kombinasinya berarti kan yang atas yang atas n-nya. Nah, n-nya 8 faktorial dibagi dengan 8 min 2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 2 faktorial. Ini dihitung biasa aja. 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, ini kan ada 6 faktorial. 6 faktorial sama 6 faktorial kan bisa dicoret. Tinggal 8 kali 7, 42 dibagi 2, 28. Nah, contoh bawahnya, di sini ada penjumlahan. C64 kombinasi 64 ditambah dengan kombinasi 54. Ya, kita hitung aja satu per satu. Kombinasi 6 faktorial dibagi dengan kombinasi 64 yang pertama, 6 faktorial dibagi dengan 6 min 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Ya udah, dihitung aja ketemunya 15. 5 faktorial dibagi dengan 5 min 4 faktorial, 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Ketemunya 5. Baru dijumlahkan, 15 tambah 5 sama dengan 20. Itu aja. Jadi antara kombinasi dan permutasi itu sebenarnya sama. Bedanya kalau permutasi itu urutannya itu diperhatikan. Kalau yang kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Artinya yang permutasi itu tadi, misalkan ABC dengan BCA itu udah berbeda. Kalau yang kombinasi itu sama, ibaratnya strukturnya sama. Contohnya gini aja, dokter A dan dokter B ditugaskan praktek ke Pakel, misalkan kayak gitu ya, di kecamatan Pakel gitu. Habis itu kok di kecamatan, di desa Pakel. Nah, kemudian dokter A dan B itu kan udah selesai, besoknya lagi dokter B dan A. Kira-kira kalau itu dibedakan, bledru nggak?
atau aneh nggak? Ya aneh kan, A dan B dengan B dan A itu sama, itu disebut sebagai kombinasi, ya gitu aja. Tetapi yang permutasi itu berbeda. Kalau permutasi tadi urutannya itu diperhatikan. Jadi antara A dan B dan dengan B dan A itu berbeda, gitu ya, perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Ini contohnya, saya akan lanjut tentang distribusi binomial. Lanjut aja di sini distribusi binomial ini tadi ini kurang jelas ya. Bentar ya. Nah, probabilitas merupakan ilmu dasar bagi inferensi statistik melalui eksperimen dan analisa data. Bisa melalui aplikasi untuk masalah seperti penilaian reliabilitas suatu sistem, interpretasi akurasi, pengukuran, dan pemeliharaan kualitas sesuai dengan teori probabilitas. Sangat relevan dengan ilmu teknik sekarang saat ini. Jadi, probabilitas itu artinya adalah kemungkinan. Jadi, ilmu dasar bagaimana kita bisa memperhitungkan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi pada hal selanjutnya. Ini menurut Heather tahun 2012. Jadi, kalau kita bicara probability, itu kan berarti kita bicara tentang peluang, bicara tentang apa yang akan terjadi di kedepannya. Bisa melalui forecasting, bisa melalui uji-uji validitas, bisa menggunakan hipotesa testing, dan cara-cara lainnya juga. Intinya probabilitas itu artinya adalah berapa persen kemungkinan suatu hal itu terjadi. Valid nggak hal itu terjadi? Kemungkinan eh, bisa diterima atau enggak, kayak gitu. Misalkan di sini saya bicara aja contohnya mau hari raya, saya bicara toko A akan mengadakan diskon besar-besaran 70%. Dengan menggunakan variabel diskon 70% itu tadi, kira-kira meningkatkan jumlah pembelian atau enggak? Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Contoh faktor tempat, promosi, merek, kualitas, dan tentu lain sebagainya ya. Nama brand juga, nama toko juga kan. Itu bagian dari pendongkrak apakah dengan menaikkan diskon menjadi 70% itu akan meningkatkan jumlah pendapatan. Jadi probabilitasnya akan kita hitung. Kira-kira berapa persen kayak gitu pengaruhnya. Selanjutnya ada distribusi probabilitas discrete. Di sini ada 5 ya. Ada distribusi binomial. Oh sorry, ini ada 4. Oh iya, betul. Ada 5. Yang pertama ada distribusi binomial biasa, kemudian ada distribusi binomial negatif, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Nah, kita akan bicara tentang distribusi binomial. Nah, ini PPT-nya udah saya buat sedetail mungkin bagaimana hal ini bisa didapatkan. Percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Nah, sebelum memasuki pendistribusian variabel discrete, perhatikan distribusi Bernoulli di sini. Percobaan Bernoulli. Jadi yang menemukan adalah Bapak Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli ini adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Ciri-cirinya di sini percobaan menghasilkan dua keluaran, yaitu S dan sukses. S adalah sukses, F adalah false atau gagal. Atau sorry, bukan false, violet, gagal. Yang kedua ada keluaran yang bersifat exhaustive, yaitu tidak ada keluaran yang lain. Kemudian yang ketiga PS, kita sebut sebagai P. Dan PF kita sebut sebagai HI. PS adalah sukses, PF adalah gagal. Sehingga P plus I pasti sama dengan 1. Karena pasti terjadi gitu ya. Namanya sukses dan gagal, kalau kita jumlahkan, itu pasti satu kemungkinan yang ya hal yang kita harapkan tadi. Gimana? Yang pertama, bernilai 1 itu pasti terjadi, bernilai 0 tidak mungkin terjadi. Di antara 1 dan 0 itu ada nilai-nilai koma, ya kan? 0,5, 0,8,
0,7. Artinya pasti terjadi nggak? Enggak. Tidak mungkin terjadi nggak? Enggak. Ada kemungkinan nggak? Ada gitu. Kayak gitu. Kemudian yang B diberikan oleh PY atau Y, kita sebut sebagai P pangkat Y dikalikan dengan Q 1 min Y. Ini bisa dihafalin ya. Dengan Y sama dengan 1 jika S muncul dan 0 jika F-nya yang muncul. Kemudian ada lambang mu. Mu di sini disebut sebagai min. Minnya dari si P dan varian. Bentuknya seperti itu. Kita sebutnya sebagai sigma ya. Bacanya itu variabel sigma tapi bacanya varian. Yang pertama tadi variabel mu tapi untuk min gitu ya. Itu adalah P dikalikan dengan Q. Contohnya, dalam pelemparan koin ditentukan bahwa munculnya muka atau M adalah sukses dan munculnya B belakang adalah gagal. Solusinya di sini Y sama dengan 1. Jika muncul muka PM, artinya P sama dengan setengah. Y sama dengan 0 jika muncul belakang dan PP sama dengan Q, artinya sama dengan setengah. Nah, dari sini sehingga distribusi peluang dari Y menurut Bernoulli trial adalah P1 sama dengan P pangkat 1 dikalikan dengan Q 1 min 1 atau sama dengan P sama dengan 0,5. Yang kedua, P0 sama dengan P pangkat 0 dikalikan dengan Q 1 min 0 atau sama dengan Q sama dengan 0,5. Ini kan tadi nilainya PM setengah, PP setengah. Kenapa kok setengah? Karena kan koinnya cuma satu. Berarti kan setiap satu muka, satu atau satu gambar, satu belakang, satu sisi, itu kan peluangnya cuma setengah. Setengahnya dari sisi yang lain. Satu dibagi dua kan gitu. Jadi peluangnya ya setengah itu tadi. Itu disebut sebagai percobaan Bernoulli. Rumusnya kayak itu tadi ya. Nah, kemudian binomial, distribusi binomial di sini juga mengacu pada Bernoulli tadi sebelum sebenarnya. Ciri-cirinya percobaan terdiri atas n kali Bernoulli trial yang identik. Jadi percobaan Bernoulli itu dilakukan sebanyak mungkin dengan yang identik sama artinya. Hanya ada dua keluaran juga, S dan F. PS disebut sebagai P, PF disebut sebagai Q, sama dengan percobaan Bernoulli trial tadi ya. Semua trial saling independen, artinya di sini saling kalau yang independen itu berarti dia itu sifatnya tetap. Jadi tapi tergantung juga P sama Q-nya. Di situ kalau nilai P berubah, Q-nya juga berubah kayak gitu kan. Saling bergantung. Atau kalau nilai Q-nya berubah, P-nya juga berubah. Kalau tadi misalkan uangnya saya tambah 2, ya P-nya juga akan berubah dan Q-nya juga akan berubah juga kan gitu. Kemudian diberikan PY sama dengan Y sama dengan nilainya berapa? P pangkat Y, Q, N pangkat Y sama kayak yang Bernoulli tadi. Untuk N-nya mulai 0 sampai tak terhingga. Banyaknya N-nya berapa? Kalau percobaannya trialnya yang tadi misalkan di sini ada 10, ya N-nya cuma 0 sampai dengan 10 gitu aja. Dengan P-nya adalah peluang sukses dalam trial tunggal, I-nya sama dengan 1 min P, N-nya sama dengan jumlah trial, dan Y-nya adalah jumlah sukses. Nah, di sini mu-nya N dikalikan P, dan variannya adalah N kali P dengan dikalikan Q. Jadi rata-ratanya N kali P, variannya sama dengan N kali P kali Q. Contoh studi kasusnya di sini. Seorang insinyur elektro sedang mengamati problem arus listrik pada komputer. Hasil survei terakhir menunjukkan bahwa 10% komputer yang dipakai mengalami problem. Jika 5 sampel random dipilih dari seluruh populasi amatan, hitung peluang A, B, C. Yang pertama, terdapat 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Yang kedua, paling sedikit 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Yang C, kurang dari 3 komputer terpilih yang mengalami kerusakan. Nah, dari sini permutasinya kan dapat kita hitung. Ini tadi kan random dari beberapa komputer ya kan. Jika 5 sampel random diacak berarti kan setiap ini tadi 5 ya kan, 5 dipilih. Artinya di sini 5 dipilih. Terdapat 3, berarti kan permutasi 3 dari 5 yang dipilih. Gitu kan. Terus menunjukkan bahwa 10% komputernya mengalami kerusakan. 10%, ya kan? 10% pangkat apa? N ya kan? Di sini tadi, pangkat Y kan? Y itu adalah yang akan diambil. Pangkat Y 3. Kemudian dikali dengan 90%. 90% itu berarti kan ini Q-nya tinggal 90% dari 100%, iya kan? P itu sukses, Q-nya 10. P-nya itu sukses, artinya di sini
menunjukkan 10%. 10% yang pasti dia problem atau komputernya sakit. Oh, sorry, komputernya rusak. 10 kan sebagai P pangkat 3. Kemudian key. Key-nya itu kan kesalahan, false. False-nya itu 90%. Bisa menunjukkan bahwa 90% dari seluruh komputer itu nggak rusak. Jadi kita ada kemungkinan sangat banyak sekali yang nggak rusak kan kayak gitu. Pangkatnya di situ berapa? N-1. Sorry, N-Y. N-nya di situ ada 5, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalau kita hitung permutasinya, tinggal 0,0081. Ya ini dikali biasa ya, pakai kalkulator gitu aja. Kemudian kalian hitung permutasi 53 itu gimana. Ya tadi 5 faktorial dibagi dengan 5 min 3 faktorial. Kemudian yang B, paling sedikit 3 komputer yang mengalami kerusakan. Nah, dari situ kan paling sedikit. Kalau paling sedikit kita ngambil 5, paling sedikitnya itu 3. Berarti kan ada 3 kemungkinan. Kita ngambil 3 rusak, kita ngambil 4 rusak, kita ngambil 5 rusak. Makanya di sini ada kemungkinan 3, 4 dan 5. Caranya juga sama. Yang pertama, kalau kita ambil yang pertama itu 3 rusak, ya pasti sama kayak tadi kan, 5 3 10% pangkat 3, 90% pangkat 2, 0,081 tetap di sini. Kalau ternyata kalau kita ambil 4 yang rusak, ya 5, 4, 10%, 4 kemungkinan sukses, kemudian 90% itu salah. Kan 5 min 1, 5 min 4, 1 sama dengan ini. Kemudian kalau 5-5-nya ternyata rusak, kan berarti 10% yang rusak itu tadi pangkat 5 dikalikan dengan 90% pangkat 0 karena 5 min 5 tinggal sama dengan 0,0001. Jadi kalau kita jumlahkan di sini paling sedikit 3 komputer yang mengalami kerusakan yaitu kemungkinannya 0,00856. Yang terakhir, kurang dari 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Nah, yang terakhir ini cara cepatnya. Kalau ini adalah rusak keseluruhan, ya kan? Sorry, rusak 3, 4, 5. Kalau yang ini kurang dari 3. Kurang dari 3 itu berapa? 0, 1, dan 2. Artinya kan kalau kita benar, benar absolut, benar yang kita ambil dugaan benar itu kan 1 tadi. Pasti terjadi. Kalau yang 0 itu kan nggak mungkin terjadi. Kalau kita udah tahu yang 3, 4, 5 kemungkinan rusak 3, 4, dan 5 tadi 0,00856. Jadi tinggal kita kurangi aja. 1 yang pasti terjadi dikurangi 0,0856. Artinya untuk kerusakan 0, 0 yang rusak, 1 rusak, atau 2 rusak itu 0,99144 peluangnya. Gitu aja. Jadi ngitungnya ya pakai permutasi tadi ya, gampang ya ini. Nah, lanjutnya di sini. Sebuah mata uang dilempar 4 kali. Kemungkinan muncul sisi gambar mempunyai distribusi binomial dengan kemungkinan suksesnya itu setengah adalah, kalau suksesnya setengah artinya dari 4 kali percobaan muncul sisi gambar sebanyak 2 kali toh. Iya kan, karena mata uang dilempar 4 kali kan. Gambarnya ya munculnya cuma setengah. Gambar binomialnya kemungkinan suksesnya setengah. Jadi dari situ kemungkinan muncul sisi gambarnya kan 2. Kan 2 dibagi 4, iya kan? 2 dibagi 4 atau setengah gitu. Nah, PY kita hitung kayak tadi. 4 Y dikalikan dengan setengah Y dibagi dengan dikali dengan setengah 4 min Y. Nah, kemungkinan muncul gambar 2 kali adalah ini. PY dikalikan dengan setengah pangkat Y dikalikan dengan setengah pangkat 4 min Y. Nah, di sini karena banyaknya percobaan 4 kali, maka pangkat sama dengan 0 atau nilai pangkatnya sama dengan 0 atau sama dengan 1. Semua angka yang pangkatnya 0 kan sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini kita tinggal membuat ini aja, pengalihan yang ini aja. 4Y, Y-nya kan 2, ini tadi 2, kita masukin 2. Nah, setelah itu kombinasinya berapa? Si ini tadi kan 4 faktorial dibagi dengan ini kan 2, berarti 4 min 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, ketemunya yang ini dikalikan dengan setengah pangkat Y nya 4 min 2, sorry, pangkat 4
atau 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial setengah pangkat 4 sama dengan 6 dibagi 16 gitu ya. Keterangan 4 kali percobaan dan setengah peluang harapan. Gambarnya 2 kali sisi gambar itu. Bisa dihitung-hitung sendiri ya ini. Kemudian ini kemungkinannya tadi fungsi kepadatan probabilitas. Nah, di situ ada kemungkinan ada P-nya 0, mulai P1, P2, P3, dan P4. Peluangnya 1 per 16, 4 per 16, 6 per 16, 4 per 16, 1 per 16, dan seterusnya. Rata-rata kemunculan. Nah, rata-rata kemunculan itu gimana tadi? Rata-ratanya kan berarti berapa sih rata-ratanya? Kan kayak jumlahannya dibagi dengan banyaknya yang terjadi. Kayak gitu kan. Ternyata kita tinggal menjumlahkan aja 4 per 16, 2 per 16, 12 per 16. Ternyata kalau kita jumlahkan semua kan tinggal dibagi 16 sama dengan 2. Variannya itu kan NP dikalikan 1 min P atau sama dengan 4 setengah dikalikan dengan 1 min setengah P-nya sama dengan 4 dikali setengah dikalikan setengah sama dengan 1. Ya udah gitu aja. Kemudian selanjutnya ada distribusi peluang diskrit. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini bicara yang multinominal. Cirinya sama kayak tadi. Ini mungkin bisa dibaca ya caranya. Perbedaannya mungkin yang ini aja ya. Nah, di sini pada multinominal peluang keluaran percobaan I, percobaan atau trial memiliki persamaan umum sebagai berikut. PY, jadi kan kalau tadi kita bicara Y-nya 1 kali. Kalau ini Y-nya banyak kali gitu aja. Tinggal N faktorial dibagi dengan Y faktorial, Y2 faktorial, Y3 faktorial, dikalikan dengan P1 kali Y faktorial. Ini kan sama dengan frekuensi yang menghitungkan min frekuensi yang perulangan kayak tadi. Nah, penjelasannya sama di sini, sama kayak tadi, jumlah trial, yang P-nya di sini adalah peluang keluarannya, kemudian yang Y jumlah kemunculan keluaran ke I dalam N trial. Rata-rata kemunculannya C mu I sama dengan N kali PI, dan variannya ke I sama dengan N kali PI dikalikan dengan 1 min PI. Contohnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa 10% monitor komputer memberikan radiasi tinggi, 30% sedang, 60% rendah. Bila diambil spek acak 40 monitor dari sebuah populasi amatan, hitunglah peluang bahwa 10 monitor memiliki radiasi tinggi, 10 sedang, 20 rendah. Kemudian yang B, rata-rata dan variansi monitor dengan radiasi tinggi dari 40 monitor yang terpilih sebagai sampel. Berapa rata-rata ya? Nah, solusinya yang pertama, Y1, jumlah monitor yang memiliki radiasi tinggi, Y2, sedang, Y3, rendah. P1, peluang terpilihnya monitor radiasi tinggi, ya kan? P2, peluang terpilihnya monitor radiasi rendah. P3, peluang terpilihnya monitor radiasi rendah. Sehingga kita bisa menghitung di sini. P10, 10, 20 sama dengan 40 dibagi dengan 10, 10, 20. Ini kan jumlahnya. N-nya kan pakai caranya tadi. Nah, ini N-nya kan ada 40 monitor sampelnya. Berarti di sini N-nya ada 40. Kemudian 10% radiasi tinggi, 10% sedang, 20 rendah. Tinggal dimasukin aja. 10% di sini radiasi tinggi, 10 sedang, 20 rendah. Ini, ya kan? Kemudian ini adalah nilai dari PY-nya. Kalau kita ambil dari sini, kita tahu sebuah penelitian menunjukkan 10% monitor memberikan radiasi tinggi. 10%. Yaudah 10%. Ini kemungkinan bahwa benar apa enggak? Iya kan? Kemudian 30% sedang. 30%. Ini yang 60% rendah. Sorry, ini yang 60% apa tadi? 60% rendah, betul. 60% rendah. Kemudian pangkatnya kan pakai yang ini. Ini yang tinggi, ini yang sedang, ini yang rendah. Tinggal dihitung biasa gitu aja. Kemudian untuk menghitung variannya, itu ya tinggal N dikalikan dengan P. 40 dikalikan 20% sama dengan 4. Kemudian untuk menghitung variannya,
kan dikalikan dengan PI, dikalikan dengan 1 min PI, atau 40 dikalikan dengan 10% dikali dengan 1 min 10% sama dengan 3,6. Gitu aja ya. Jadi kira-kira seperti itu, sampai sini aja dulu karena ini sudah mencapai 1 jam. Saya rasa yang bawahnya juga mewakili semua. Mungkin video ini bisa dilihat langsung di YouTube saya ini, dan apabila ada pertanyaan bisa di-florin ke grup langsung. Jangan lupa mengisi absensi dan beberapa pertanyaan soal yang sudah saya sediakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.